bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Oke, baik, shalom teman-teman dan ibu dosen. Kiranya materi yang akan kami bawakan yaitu prinsip-prinsip utama dalam kode etik profesi guru dan harus menerapkan contoh-contoh konkret kode etik dalam guru dan analisis studi kasus. Yang pertama itu, saya harus menjelaskan tentang pengertian kode etik dan profesi guru. Jadi, secara umum, kode etik adalah mengatur perilaku individu atau kelompok dalam suatu profesi. Bagaimana seorang pejabat berperan dan beretika dalam menjalankan profesinya. Sedangkan profesi yaitu suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang untuk melakukan pekerjaan itu. Nah, adapun tujuan kode etik untuk mengarahkan perilaku agar sesuai dengan standar moral dan profesional, menjaga integritas, serta melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Kemudian, fungsi kode etik ialah sebagai pedoman untuk bertindak dengan benar, memastikan keadilan dan mencegah perilaku yang tidak etis dalam suatu profesi atau organisasi. Nah, tugas dan tanggung jawab guru sendiri yaitu guru sebagai pengajar lebih menekankan kepada tugas dan merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Guru juga harus memberi bantuan kepada siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapinya dan juga mengembangkan kurikulum, membawa implikasi bahwa guru dituntut untuk selalu mencari gagasan-gagasan baru, menyempurnakan praktik pendidikan, khususnya dalam praktik pengajaran. Tanggung jawab mengembangkan profesi, pada dasarnya guru harus selalu mencintai, menghargai, menjaga dan meningkatkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai profesi. Terima kasih. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip kode etik profesi guru. Yang pertama itu ada profesionalisme. Jadi, guru harus melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan kompetensi. Misalnya, seorang guru wajib mengikuti pelatihan atau seminar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengajar. Dan yang kedua itu, guru harus memberikan perlakuan yang adil kepada semua siswa tanpa didiskriminasi. Misalnya, seorang guru memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelas, terlepas dari latar belakang sosial atau akademik mereka. Yang ketiga itu ada integritas. Guru harus bertindak dengan jujur dan menjunjung tinggi dengan nilai-nilai moral. Contoh penerapannya ialah seorang guru tidak melakukan kecurangan dalam penilaian dan memastikan bahwa nilai yang diberikan kepada siswa mencerminkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Yang berikut, menghormati martabat siswa. Nah, jadi guru tuh harus menghormati hak dan martabat setiap siswa. Contoh penerapannya, bagaimana seorang guru mendengarkan pendapat siswa dan menghindari perilaku merendahkan atau menghina siswa. Nah, yang berikut ada kerahasiaan. Jadi guru harus mampu menjaga kerahasiaan informasi kepribadian siswa. Seperti seorang guru tidak membagikan informasi tentang prestasi atau tentang masalah pribadi siswa kepada pihak lain tanpa izin. Nah, yang berikut komunikasi yang baik. Guru harus berkomunikasi secara efektif dengan siswa maupun orang tua siswa dan rekan kerja. Seperti ini, seorang guru mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua untuk membahas perkembangan akademis sosial siswa. Yang berikut berkontribusi pada pengembangan masyarakat.
Jadi guru harus berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dalam masyarakat. Jadi itu bagaimana seorang guru terlibat dalam program pengabdian masyarakat untuk membantu anak-anak di daerah kurang mampu mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, yang berikut mengembangkan keprofesian berkelanjutan. Jadi guru itu harus terus-menerus mengembangkan diri dan profesinya. Contoh misalnya seorang guru terlibat dalam komunikasi profesional atau asosiasi guru untuk berbagi pengalaman dan sumber daya. Jadi teman-teman, dengan adanya prinsip-prinsip ini, guru tidak hanya memenuhi tanggung jawab profesional mereka, tetapi guru juga bagaimana bisa berkontribusi dengan positif terhadap lingkungan pendidikan dan perkembangan siswa yang ada. Nah, yang berikut adalah studi kasus mengenai kode etik profesi guru. Nah, studi kasusnya ini mengenai pelanggaran kode etik guru yang dilatar belakangi di sebuah sekolah menengah pertama. Seorang guru bernama Bapak Andi, dia dikenal sebagai pengajar yang berdedikasi. Namun, belakangan ini ada laporan bahwa beliau terlibat dalam perilaku yang melanggar kode etik profesi guru. Bapak Andi seringkali memberikan nilai ekstra kepada siswa yang mengikuti les privat yang diadakannya di luar jam sekolah. Nah, les tersebut tidak terdaftar secara resmi dan biaya yang dikenakan cukup tinggi. Nah, ada beberapa orang tua siswa, mereka keberatan dan menganggap bahwa tindakan Bapak Andi tidak adil. Karena siswa yang tidak mampu membayar les tersebut tidak dapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan nilai yang baik. Baik, setelah saya menganalisis kasus dari tindakan Bapak Andi, ialah ini bisa dikatakan bahwa tindakan ini melanggar prinsip-prinsip keadilan dan profesionalisme dalam kode etik guru, yang menekankan bahwa guru harus memberikan perlakuan yang adil kepada semua siswa tanpa memandang status ekonomi. Yang kedua, dampak negatif. Dampak negatif juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, kepercayaan. Tindakan ini dapat merusak kepercayaan siswa dan orang tua terhadap integritas pendidikan di sekolah. Yang kedua, motivasi siswa. Siswa yang tidak mampu mengikuti les privat mungkin merasa putus asa dan kehilangan motivasi untuk belajar. Yang ketiga, tindakan yang dapat diambil. Tindakan yang dapat diambil juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, pendidikan dan pembinaan. Sekolah perlu memberikan pelatihan ulang mengenai kode etik kepada semua guru, termasuk Bapak Andi, untuk memperkuat pemahaman mereka tentang profesionalisme. Yang kedua, pengawasan. Pengawasan menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan guru di luar jam sekolah untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Baik, kesimpulan dari kasus tersebut adalah pelanggaran kode etik profesi guru tidak hanya merugikan siswa yang tidak mampu, tetapi juga mempengaruhi reputasi sekolah secara keseluruhan. Penting bagi lembaga pendidikan untuk menekankan norma-norma etika dan memberikan pendidikan yang setara bagi semua siswa.